Para adorator yang terkasih, suatu hari seorang teman berkisah bagaimana dia sungguh terkejut bagaikan disambar petir di siang bolong. Penyebabnya tak lain adalah kabar dari dokter yang menyatakan bahwa dirinya terkena kanker, penyakit yang mematikan itu. Rasa terkejut yang sangat membuat dirinya sempat terdiam beberapa saat. Setelah itu air matanya mengalir dengan deras tanpa bisa ditahan lagi. Ia ingat akan keluarganya, istri dan anaknya. Mereka yang terkasih yang akan segera ia tinggalkan. Ia merasa hidupnya sesaat lagi akan berakhir. Hari-hari selanjutnya yang akan ia rasakan hanyalah penderitaan demi penderitaan, terutama akibat kemoterapi yang harus dijalaninya. Di saat-saat yang berat itu, ia sempat berpikir, mengapa ia bisa terkena penyakit yang begitu mengerikan itu? Gaya hidup sehat sudah lama ia praktekkan. Ia rajin berolahraga, makanan sayur-sayuran, buah-buahan, istirahat cukup. Apa yang kurang? Ataukah ada yang salah menyangkut pola hidupnya sehari-hari? Rasanya tidak. Karena tak kunjung menemukan jawaban, ia terus datang kepada Tuhan untuk menumpahkan segala macam keluh kesah kepadanya. Mengapa Tuhan tega memberinya penyakit yang berat itu? Bukankah selama ini ia sekeluarga cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan dan olah rohani? Apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihinya? Akankah ia berkenan menganugerahkan mukjizat kesembuhan? Rasanya jawaban-jawaban yang diharapkan juga tidak segera kunjung tiba. Ia berada dalam kesunyian. Para adorator yang terkasih, bisa jadi bahwa pengalaman teman itu juga menjadi pengalaman banyak orang di sekitar kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 1 sampai dengan 5 memberikan jawaban yang amat indah. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah-Nya ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Para adorator yang terkasih, bagaimana seseorang dapat dikatakan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah? Bukannya berbicara tentang usaha manusia untuk mencapai kedamaian, Santo Paulus malah berbicara tentang sebuah situasi yang dialami seseorang ketika ia berhasil lolos dari suatu masalah atau pergulatan besar. Masalah tersebut sebelumnya begitu membebani diri orang itu, sehingga menjalani hidup adalah hal yang sangat berat baginya. Namun, iman kepada Tuhan membuatnya tegar menanggung itu semua. Suatu ketika, masalah itu bisa terselesaikan. Ia pun merasakan
ketenangan, kedamaian, dan keselamatan yang luar biasa. Itulah yang menurut Paulus akan terjadi pada diri seseorang yang menjalin hubungan dengan Yesus Kristus. Masalah hidup yang berat atau ringan boleh datang silih berganti. Bagaimanapun orang yang dekat dengannya akan hidup dalam damai, penuh dengan pengharapan akan masa depan yang cerah. Tentunya ini bukan sekedar kata-kata manis untuk menghibur manusia yang hidupnya sengsara. Nasihat Santo Paulus didasari oleh pengalaman konkret manusia. Masalah membuat hidup seseorang susah, namun iman membuatnya tegar menghadapi masalah itu. Berkat iman, kesengsaraan justru melahirkan ketabahan. Ketabahan melahirkan sikap tahan uji, dan sikap tahan uji melahirkan pengharapan. Paulus sangat meyakini kekuatan iman. Iman manusia mencapai tingkat yang paling tinggi ketika ia mampu meletakkan segala-galanya di tangan seseorang yang sungguh terpercaya, yakni Yesus Kristus. Paulus menegaskan, meskipun kita ini insan yang penuh kelemahan, kita harus yakin bahwa kita pun dikaruniai Allah dengan anugerah yang berlimpah. Tidak perlu rendah diri, Yesus telah membuat kita layak menerima anugerah itu. Sebaliknya, seturut teladan Paulus, kita perlu berdiri dan bermegah. Istilah bermegah sering dipakai Paulus untuk menyatakan pengakuannya akan kuasa Allah. Dosa telah membuat manusia mempermalukan Allah, juga menjadikan dirinya insan yang hina. Sungguh suatu karunia yang luar biasa, bahwa akhirnya iman membuat kita dapat hidup dalam kemuliaan Allah. Kita perlu bersyukur, bersukacita, dan berbangga karenanya. Paulus pada akhirnya menegaskan, berharap kepada Allah tidak pernah berakhir dengan kekecewaan. Penyelenggaraan ilahi berperan dalam perjalanan hidup kita. Karena itu, ketika prahara datang menerjang, janganlah menjadi gelisah. Percayakan diri kita kepadanya. Jadikan aneka macam kesusahan hidup sebagai sarana pendidikan agar pribadi kita makin hari makin kokoh dan tegar. Para adorator yang terkasih, banyak dari antara kita pasti pernah lepas dari saat-saat berat dalam hidup. Masalah pelik yang menimpa diri kita pada akhirnya menemukan jalan keluarnya. Padahal sebelumnya kita merasa masalah tersebut tidak mungkin diatasi. Coba ingat kembali bagaimana perasaan kita saat itu. Lega luar biasa bukan? Itulah yang dibayangkan Paulus sebagai damai sejahtera dengan Allah. Selain karena perjuangan diri sendiri dan bantuan sesama, hal ini bisa terjadi terutama karena campur tangan Allah. Allah senantiasa setia mendampingi perjalanan hidup kita dan siap memberikan bantuan ketika kita berada dalam kesulitan. Kenapa Ia melakukan itu? Karena Ia mengasihi kita. Marilah kita bertekun dalam adorasi agar di tengah-tengah berbagai macam kesulitan, penderitaan, kesengsaraan hidup kita tetap boleh mengalami kasih-Nya yang berlimpah dan pemeliharaannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin.